Hai, ketemu lagi di channel yang luar biasa ini, di mana di channel ini kita akan bahas segala sesuatu tentang hukum, politik, dan serba-serbi kehidupan. Nah, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang masuk ke meja redaksi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, pertanyaannya adalah, Bang, mau tanya dong, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang? Uangnya dicuci untuk apa? Emang nggak basah, Bang? Tindak pidana pencucian uang itu bukan mencuci uang dengan air dan sabun sampai bersih. Nah, untuk tahap awal memahami apa itu tindak pidana pencucian uang, maka pembahasan ini akan kita bagi ke dalam 3 bagian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bicara. Tindak pidana pencucian uang, Chapter 1. Menurut Blacklock's Dictionary, pencucian uang itu atau money laundering adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang yang dimaksud tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Dapat dikatakan, pencucian uang adalah suatu usaha membuat uang yang diperoleh dari hasil ilegal, dalam hal ini dari hasil tindak kejahatan, menjadi uang yang dapat dikategorikan sebagai uang legal. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan asal-usul harta kekayaan yang sesungguhnya berasal dari tindak pidana. Jadi, bisa disimpulkan, tindak pidana pencucian uang itu adalah bagaimana mengubah uang yang tadinya ilegal yang berasal dari satu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana ilegal menjadi uang yang legal yang bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, yang bisa dipakai untuk belanja atau usaha atau apapun itu yang tidak dicurigai berasal dari satu tindak pidana kejahatan. Nah, dalam sejarahnya, istilah money laundering itu muncul pada kisaran tahun 1920-an, di mana saat itu para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi suatu usaha mesin pencuci otomatis, di mana uang pembelian usaha laundromat ini berasal dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Nah, kasus pertama pencucian uang yang diadili di pengadilan Amerika Serikat baru terjadi pada tahun 1982, di mana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat tidak berhasil menghadirkan orang yang melakukan pencucian uang tersebut, dan hanya berhasil menyita uang sebesar 4.255.625,39 dolar. Kasus pencucian uang ini menjadi titik awal pemberantasan pencucian uang di Amerika Serikat, dan karena kasus ini, maka pencucian uang kemudian menjadi terminologi di dalam hukum. Pencucian uang mempunyai dampak yang merusak berbagai aspek kehidupan, di mana pencucian uang secara potensial dapat mengacunkan ekonomi, keamanan, dan membawa dampak sosial. Secara makro, pencucian uang baik langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi, sosial, dan sistem politik suatu negara. International Monetary Fund dalam publikasinya mengemukakan implikasi ekonomi makro akibat dari pencucian uang. Yang pertama, terjadinya kesalahan kebijakan karena terjadinya kesalahan pengukuran data statistik ekonomi makro sebagai akibat kegiatan dari pencucian uang. Yang kedua, terjadinya volatilitas atau keinginan pasar pada nilai tukar dan tingkat suku bunga karena besarnya transfer dana lintas batas yang tidak dapat terantisipasi dengan baik. Yang ketiga, perkembangan dari liability base yang tidak stabil dan struktur-struktur aset yang tidak sehat dari lembaga-lembaga keuangan atau kelompok-kelompok dari lembaga-lembaga keuangan tersebut, sehingga menimbulkan resiko berupa krisis yang sistemik dan lebih lanjut mengakibatkan ketidakstabilan moneter.
Implikasi yang keempat, terjadinya dampak dari pengumpulan pajak atau tax collection dan dari alokasi pembelanjaan publik atau public expenditure allocation karena terjadinya pelaporan yang direkayasa atau misreporting dan pelaporan mengenai pendapatan atau income yang dibuat lebih rendah daripada jumlah sesungguhnya atau under reporting of income. Yang kelima, misalokasi dari sumber-sumber daya karena terjadinya suatu distorsi nilai aset dan harga-harga komoditas sebagai akibat kegiatan dari pencucian uang tersebut. Yang keenam, dampak tidak sehat terhadap transaksi-transaksi yang sah sebagai akibat kemungkinan dikaitkannya transaksi-transaksi itu dengan kejahatan. Di Indonesia sendiri memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, di mana telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan ditetapkannya tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita. Misalnya, aset yang dan mudah tangan kepada melalui pendekatan follow-up, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Nah, demikianlah penjelasan tindak pidana pencucian uang chapter 1. Nah, saatnya kita bicara tentang tindak pidana pencucian uang chapter 2. Faktor-faktor penyebab dan tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang. Sebagaimana kita sudah rumuskan dalam chapter 1 sebelumnya, bahwa pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan asal-usul harta kekayaan yang sesungguhnya berasal dari tindak pidana, yaitu mengubah uang yang ilegal menjadi uang legal. Agar tujuan pencucian uang dapat tercapai, maka pelaku pencucian uang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan dan sumber yang sebenarnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Karena tidak ada gunanya untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut. Yang kedua, bentuk uang tersebut harus diubah. Misalnya, uang yang berasal dari perdagangan ilegal narkoba yang berupa uang tunai, sehingga harus diubah bentuknya dengan bentuk alat pembayaran lain seperti bentuk cek.
Yang ketiga, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui atau obscure. Karena tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari awal sampai akhir proses tersebut. Yang keempat, pengawasan terus-menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut karena apabila pada akhir proses pencucian uang tersebut, orang lain mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari uang haram atau dirty money, maka orang lain dapat mencurinya dan kecil kemungkinan pelaku pencucian uang mengambil tindakan hukum atas perbuatan tersebut. Faktor-faktor penyebab maraknya pencucian uang di berbagai negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi sistem keuangan yang digunakan untuk melakukan pencucian uang. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi seperti internet di dunia maya atau cyberspace yang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti. Yang ketiga, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Yang keempat, penggunaan nama samaran atau anonim pada sistem perbankan. Yang kelima, penggunaan electronic money atau e-money yang tidak terlepaskan dari maraknya electronic commerce atau e-commerce. Yang keenam, penggunaan cara layering pada bank di mana pihak yang menyimpan dana di bank bukan pemilik yang sesungguhnya. Yang ketujuh, berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer, akuntan dengan kliennya. Yang kedelapan, pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang. Dan yang terakhir, tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap pencucian uang. Tahap pertama dari pencucian uang, di mana uang hasil tindak pidana dilakukan tahap placement atau penempatan. Nah, biasanya tahap placement ini dilakukan dengan menempatkan uang pada instrumen-instrumen finansial seperti bank. Placement adalah upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan dalam bentuk antara lain menempatkan dana pada bank, kadang-kadang diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Menyetorkan pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan pencatatan kegiatan keuangan. Yang ketiga, menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Yang keempat, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit pembiayaan. Yang kelima, membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang membayarnya melalui penyedia jasa keuangan. Yang berikutnya adalah tahap layering atau tahap pemisahan. Layering merupakan tindak lanjut dari pencucian uang, di mana pada tahap ini pelaku pencucian uang melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah dicurigai. Dalam kegiatan layering, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan layering yaitu transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah antar negara. Yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk melakukan transaksi yang sah. Dan yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun perusahaan cangkang atau shell company yang hanya ada di atas kertas atau tidak memiliki kantor. Selanjutnya, tahap integration atau tahap penggunaan. Tahap akhir dalam pencucian uang adalah tahap integration, yaitu upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan, placement, atau transferring atau layering.
Uang yang berasal dari tindak pidana tersebut menjadi harta kekayaan yang halal atau clean money yang digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang sah untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Biasanya pelaku akan membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, liburan mewah, ataupun saham perusahaan. Nah, demikianlah tahap pencucian uang chapter 2. Kita akan masuk ke tahap pencucian uang chapter ketiga. Tahap pencucian uang chapter ketiga. Tipologi dan teknik pencucian uang. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tipe atau jenis atau pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Tipologi berasal dari kata Yunani typos yang berarti impresi atau gambaran atau figur dari sesuatu. Tipologi pencucian uang menurut Egmont Training Group. Yang pertama, penyembunyian dalam struktur bisnis. Dalam tipe pencucian uang ini, pelaku pencucian uang berupaya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh oleh pelakunya. Yang pertama, pelaku pencucian uang dapat memiliki kendali terhadap perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencucian uang, baik melalui beneficial ownership atau melalui terjalinnya hubungan yang dekat dengan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, lembaga keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana akan kurang curiga apabila kemudian mengetahui adanya fluktuasi yang demikian besar di dalam rekening perusahaan apabila kegiatan pencucian uang dilakukan melalui rekening pribadi. Yang ketiga, kegiatan memiliki alasan untuk melakukan transfer uang kepada atau penerima uang yang berada di luar yurisdiksi atau dalam berbagai mata uang, sehingga dapat mengurangi kecurigaan lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan. Yang keempat, beberapa bisnis misalnya seperti restoran melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai, dan lembaga-lembaga keuangan akan kurang curiga apabila pelaku pencucian uang melakukan penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar. Yang kelima, hubungan antara pelaku pencucian uang dengan perusahaan yang bersangkutan dapat disembunyikan melalui struktur kepemilikan perusahaan karena tidak menggunakan rekening pribadi yang memerlukan identifikasi khusus dari lembaga keuangan. Dan yang terakhir, biaya untuk mendirikan perusahaan tidak mahal dan tersedianya pihak-pihak yang dapat memfasilitasi manajemen perusahaan, termasuk yang diperlukan oleh pelaku pencucian uang yang kurang profesional dalam masalah tersebut. Tipologi berikutnya yaitu penyalahgunaan bisnis yang sah. Pada tipe ini, pelaku pencucian uang menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan tersebut mengetahui kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku melalui tipe ini adalah dengan menggunakan bisnis lain yang tidak mengetahui asal-usul uang yang digunakan, uang tersebut akan terlihat seakan-akan berasal dari perusahaan tersebut dan bukan berasal dari suatu hasil kejahatan, di mana dalam kegiatan ini sering menggunakan tenaga profesional seperti lawyer dan akuntan. Tipologi yang ketiga, penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan perantara. Pada tipe ini, pelaku pencucian uang menggunakan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau disebut strawman yang digunakan untuk menyimpan dan menarik uang tersebut di bank. Dan apabila transaksi-transaksi tersebut menjadi perhatian penegak hukum, maka tidak terungkap hubungan transaksi tersebut dengan kejahatan yang terjadi dan akan menghilangkan jejak sumber uang tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku, yang pertama, pelaku dapat membuka rekening bank atau untuk melaksanakan transaksi sehingga dapat menyembunyikan hubungan antara uang tersebut dengan pelaku pencucian uang. Yang kedua, dokumen palsu dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menunjang upaya pencucian uang yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran mengenai dana yang disetorkan kepada lembaga keuangan. Tipologi pencucian uang yang keempat, pengeksploitasian masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional. Tipe ini dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antar suatu negara dengan negara yang lain, yakni tentang ketentuan rahasia bank, persyaratan identifikasi untuk membuka rekening, persyaratan transparentasi, ketentuan perpajakan, persyaratan pendirian perusahaan,
dan pembatasan lalu lintas devisa atau currency restriction. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Perbedaan ketentuan dan ketidaklaziman yurisdiksi membuat penegak hukum menjadi terkendala untuk melakukan investigasi pencucian uang yang dilakukan di luar negeri, sehingga membuat prosesnya berlarut-larut yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menghilangkan jejak pencucian uang yang telah dilakukannya. Tipologi yang kelima, penggunaan harta kekayaan tanpa nama. Tipe ini dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan melakukan pencucian uang menghilangkan hubungan antara uang atau kekayaan dengan kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan nama anonim sehingga kepemilikan uang atau aset kekayaan tersebut sulit untuk dibuktikan hubungannya. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pencucian uang yang telah mengetahui bahwa semakin sedikit jejak yang ditinggalkan, maka akan semakin sulit untuk melacak asal-usul uang atau aset kekayaan tersebut, kecuali apabila pelaku kejahatan tertangkap basah oleh penegak hukum ketika sedang berinteraksi dengan aset atau harta kekayaan tersebut. Dalam memahami tipologi tindak pidana pencucian uang, kita perlu juga mengetahui apa yang disebut dengan tindak pidana asal, karena sejatinya pencucian uang dilakukan karena uang yang diperoleh berasal dari suatu tindak kejahatan atau pidana. Tindak pidana asal atau predicate crime dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU adalah kejahatan yang menjadi sumber dari dana atau aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Tindak pidana asal ini menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Terdapat 26 jenis tindak pidana asal yang mencakup berbagai kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana ini kemudian dikategorikan sebagai hasil kejahatan yang dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang TPPU. Teknik-teknik dalam pencucian uang. Financial Action Task Force on Money Laundering menjelaskan teknik-teknik yang umumnya digunakan oleh pelaku pencucian uang. Yang pertama, melalui sektor perbankan. Bank merupakan mekanisme yang penting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan dengan menggunakan cara antara lain menggunakan rekening dengan nama palsu atau nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatan untuk pihak lain. Misalnya pembukaan rekening oleh pengacara dan akuntan, termasuk pula penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan sebagai pemegang rekening, di mana rekening tersebut digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan dan pentransferan uang hasil kejahatan. Yang kedua, melalui sektor non-perbankan. Selain perbankan, lembaga keuangan non-perbankan dan bisnis-bisnis non-keuangan menjadi target yang menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan hasil kejahatannya ke dalam jalur keuangan yang biasa, di mana aktivitas pencucian uang tidak hanya dilakukan pada sektor perbankan, juga telah beralih ke sektor non-perbankan dan bisnis non-keuangan serta berbagai profesi. Yang ketiga, menggunakan fasilitator profesional. Teknik lain yang cenderung digunakan oleh pelaku pencucian uang yaitu dengan menggunakan fasilitator profesional seperti solicitors, attorney, akuntan financial advisor, notaris, fidusiaris yang memberikan jasa-jasa yang dapat membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Yang keempat, mendirikan perusahaan gadungan. Teknik pencucian uang ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan atau shell corporation. Kemudian, melalui entitas bisnis tersebut, para profesional membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang hasil dari kejahatan. Yang kelima, melalui bidang real estate. Teknik pencucian uang lain yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang selain melalui sektor perbankan adalah dengan melakukan investasi di bidang real estate, di mana melalui kegiatan investasi pada bidang real estate dalam jangka waktu tertentu, maka asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut menjadi tersamarkan atau tersembunyi sehingga tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Dan yang keenam, melalui sektor asuransi.
Sektor asuransi juga menjadi sumber atau menjadi sektor yang rentan terhadap pencucian uang, di mana pelaku pencucian uang membeli produk-produk asuransi dan menjualnya kembali dengan diskon, dan hasil nilainya dapat diperoleh pelaku pencucian uang dalam bentuk cek yang bersih dari satu perusahaan asuransi. Yang ketujuh, melalui sektor sekuritas. Sektor sekuritas yaitu perdagangan efek seperti saham dan obligasi menjadi rentan untuk diinfiltrasi oleh pelaku pencucian uang, terutama pada tahap layering. Yang kedelapan, penyalahgunaan corporate physical. Badan hukum korporasi menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan melibatkan badan hukum korporasi untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber hasil kejahatannya, di mana badan-badan hukum korporasi tersebut dapat berubah perusahaan atau yayasan. Nah, sekian penjelasan singkat tentang tindak pidana pencucian uang. Sebagai tahap awal, kita mengetahui bagaimana dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Bye!